Hai, ketemu lagi bersama saya Roy Sakti. Hari ini tanggal 8 Februari 2016. Teman-teman sekalian, saya menemukan saya ingin sharing satu hal yang merisaukan saya, yaitu ketika beberapa hari yang lalu muncul di media-media bahwa akan ada PHK massal, yaitu pertama dari Panasonic, kemudian satunya Panasonic itu apa sih? Ya itulah ya. Jadi dan menyusul beberapa perusahaan lagi. Nah, ini yang menurut saya hati-hati, harus diwaspadain. Karena apa? Kita hati-hatinya adalah apa? Akan terjadi namanya delaying effect. Tahun 2016 ini tidak akan kerasa, tapi akan kerasa di tahun 2017 ini. Kenapa? Kalau kita ketahui ketika PHK, orang itu akan mendapatkan pesangon. Dan pesangon itu dalam jumlah yang banyak. Jadi mereka itu nggak akan kerasa kalau mereka itu bangkrut. Justru mereka keluar dengan banyak uang. Nah, saya mempelajari di Credit Card Revolution ataupun di Credit Strategy for Property Investor, bahwa orang itu kalau biasa pegang 10 juta, tiba-tiba pegang 100 juta, dia akan kilaf. Sama juga orang biasa pegang 1 miliar, tiba-tiba pegang 10 miliar, dia akan kilaf. Dan itu nggak kerasa. Nah, artinya apa? 2016 ini dampaknya tidak akan kita rasakan. Tapi yang terjadi adalah ketika tahun 2017, mulai uang pesangon itu mulai habis, itulah benar-benar apa yang saya takutkan akan terjadi. Karena apa? Semoga tidak, tapi akan terjadi krisis ekonomi kalau kita tidak bisa menyikapi ini. Jadi saran saya bagi para karyawan yang nanti nasibnya kurang beruntung, ketika Anda di PHK apa segala, Anda bawa uang, hati-hati. Ya, hati-hati karena apa? Anda akan menjadi royal, gampang ngeluarin duit. Anda akan gampang ngeluarin duit, dan satu hal yang hati-hati adalah apa? Akan banyak orang berbaik hati menawarkan investasi A, B, C, D, E. Saya yakin nanti akan ada satu jenis money game baru lagi untuk ini untuk isu PHK ini akan dijadikan isu, banyak pembicara dan banyak juga materi money game investasi dengan tujuan untuk mengeruk uang Anda. Jadi saya ngomong be careful bagi teman-teman yang kena PHK, hati-hati uang Anda. Jangan pernah ngomong ke orang lain kalau Anda punya uang dan bingung mau ditaruh di mana. Karena apa? Orang niat jahat pun kalau nggak ada kesempatan nggak bakal niatnya jahat. Orang baik kalau ada kesempatan pasti jahat. Itulah yang saya pelajarin dari selama beberapa tahun saya ngajar. Dan semoga kita ini bisa bangkit di tahun depan, karena ini sangat merisaukan saya. Satu hal, saya baru ngecek di Google Trend bahwa entrepreneur itu menurun. Saya dulu lahir dari Entrepreneur University, ya, dan kemudian ya walaupun Entrepreneur University jatuh dengan banyak kendala utang apa segala, akhirnya beberapa orang malah sekarang ini tidak entrepreneur tuh nggak keren lagi. Dan sepeninggal almarhum Om Bob Sadino, icon entrepreneur di Indonesia ini hilang. Sekarang di Indonesia, siapa yang Anda ikutkan jadi entrepreneur? Siapa heroesnya? Siapa yang Anda namakan? Gak ada. Anda ngomong Sandiaga Uno, ya nggak seberapa. Kemudian Hendy Setiono, ya oke, tapi tidak ada yang begitu yang cetar. Nah, artinya apa? Kemampuan skill entrepreneur akan butuh tahun ini. Akan dibutuhkan tahun ini. Dan you know what? Ketika saran saya bagi Anda, belajarlah dulu. Ingat, pembelajaran di sini ini yang terpenting. Jangan sampai Anda berbisnis istilahnya langsung keluar duit tanpa Anda belajar. Karena apa? Yang terjadi Anda akan kacau. Ini yang terjadi, sindrom ini juga terjadi untuk teman-teman kita yang di TKI, TKW, saudara-saudara kita ketika dia bekerja di luar negeri dengan selisih gaji yang lumayan besar. Dan kemudian ketika pulang ke Indonesia, dia blank, nggak ngerti apa-apa, cuman bawa duit aja. Akhirnya duitnya itu dibuat bisnis yang nggak pasti, dimanfaatkan saudara,
temen dengan investasi lain-lain, hancur, uang habis, dan akhirnya kembali TKW lagi. Itu menjadi siklus setan. Jadi kita harus tahu tahun-tahun ini financial education is really important for you. Semoga kita bisa melewatin tahun ini dengan bagus, dan tahun depan semoga perkiraan saya salah. Tapi satu hal, apapun yang terjadi pasti akan lahir kesempatan awal. Artinya kita mulai aware. Ini ada gejala krisis. Sudah terbukti banyak perusahaan-perusahaan besar gulung tikar. Namanya krisis itu pasti ada yang bawah akan ke atas, yang atas ke bawah. Nah, ini yang terjadi. Artinya Anda harus aware dengan perubahan masa depan ini. Kita harus paham dengan namanya delaying effect ini. Dan hati-hati. Saran saya, belajarlah financial IQ Anda. Penting, jangan terlalu banyak percaya sama orang. Jangan pernah naruh uang. Investasi terbaik tetap di otak kita. Karena ini tidak akan keluar dari mana-mana. Salam dari saya, Roy Sakti. Saya dikenal pakar kartu kredit dan juga penulis buku Credit Strategy for Investing. Semoga pesan saya ini bisa mulai menyadarkan Anda, membuat Anda waspada lagi, dan semoga Anda bisa mulai istilahnya membangkitkan virus-virus entrepreneur lagi. Saya sebenarnya sangat pingin banget ngajar tentang entrepreneur lagi. Tapi orang udah terlanjur, saya ini brandingnya itu sebagai pakar utang. Kartu kredit jadi bisnis. Kredit properti ya sudah, labelnya sudah utang. Saya nggak bakal bisa ngajar entrepreneur lagi. Karena branding saya di situ. Tapi saya akan berjuang dari sisi saya, bagaimana saya mengajar orang-orang dengan modal kartu kredit pun bisa bangun bisnis. Tapi walaupun tanpa modal pun sebenarnya bisa bangun bisnis. Yang penting cerdas ini aja. Saran saya itu, sukses selalu Anda dan sukses selalu untuk bangsa Indonesia. Ketemu lagi di rekaman saya berikutnya bersama saya Roy Sakti. Oke.